Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Lia Kurniasi dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Sidarja akan menyampaikan sebuah materi tentang sistem sirkulasi bagian trombosit dan pembekuan darah. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu tentang darah? Darah berasal dari bahasa Yunani haima. Darah merupakan jaringan iat khusus berbentuk cairan yang tersusun dari plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah dan sel darah putih. Karakteristik darah. Darah memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik darah diantaranya yaitu: yang pertama, darah lebih berat dan lebih pekat daripada air. Yang kedua, darah memiliki bau yang khas dengan pH 7,35 sampai 7,45. Yang ketiga, darah memiliki warna yang bervariasi dari merah terang hingga merah tua kebiruan. Warna darah tergantung pada kadar oksigen yang dibawa oleh eritrosit. Yang keempat, volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Yang kelima, volume darah orang dewasa yang sehat mencapai 5 liter dan biasanya volume darah pada laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Fungsi darah. Darah juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi darah yaitu: 1. Mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh. 2. Mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. 3. Mengangkut sisa-sisa metabolisme seperti urea dan karbon dioksida ke organ-organ ekskresi. 4. Mengangkut hormon dan kelenjar hormon ke tempat-tempat yang membutuhkan. Oke teman-teman, jadi itu tadi materi tentang darah. Apa kalian sudah ada gambaran? Selanjutnya, mari kita simak video ini tentang trombosit dan pembekuan darah. Trombosit. Trombosit adalah fragmen kecil di dalam darah yang tidak memiliki warna dan sering disebut juga keping darah. Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam sumsum tulang belakang bersamaan dengan sel darah merah dan sel darah putih. Ciri-ciri trombosit. Trombosit memiliki beberapa ciri-ciri. 1. Berasal dari megakariosit yang sangat besar di dalam sumsum tulang. 2. Bentuknya tidak teratur. 3. Tidak memiliki nukleus. 4. Memiliki diameter antara 2-4 mm. 5. Berjumlah 150.000 sampai 400.000 butir sel per mm kubik darah. 6. Mudah pecah jika tersentuh benda kasar. 7. Sitoplasmanya terbungkus oleh membran plasma dan mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembekuan darah. 8. Trombosit berumur 5-9 hari di dalam darah. Jika sudah tua, trombosit akan diambil oleh mikrofag di hati dan limpa saat melewati organ tersebut. Proses pembentukan trombosit. Pembentukan trombosit atau keping darah disebut dengan megakariopoiesis karena dihasilkan dari sumsum tulang dengan fragmentasi sitoplasma megakariosit. Prekursor megakariosit dan megakarioblas muncul melalui proses diferensiasi dari sel-sel asli hemopoietik. Saat proses replikasi megakariosit, ketika jumlah inti meningkat 2 kali lipat, volume sitoplasma akan diperbesar. Pada proses replikasi ke-8 kali, pertumbuhan sel akan terhenti. Sitoplasma akan membentuk granular dan trombosit dibebaskan. Setiap megakariosit bisa menghasilkan sekitar 4.000 trombosit. Fungsi trombosit. Fungsi dari trombosit yaitu: 1. Berperan dalam hemostatis atau penghentian pendarahan. 2. Memperbaiki pembuluh darah yang robek. 3.
berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit juga dapat mencegah kebocoran darah spontan pada pembuluh darah kecil dengan cara adesi, sekresi, agregasi, dan fusi. Apa itu adesi, sekresi, agregasi, dan fusi? Adesi trombosit adalah pelekatan antar trombosit dengan jaringan endotel dan jaringan yang cedera sehingga luka pada pembuluh darah tertutup. Sekresi trombosit adalah reaksi untuk membentuk sumbatan atau koagulasi trombosit yang stabil. Agregasi trombosit adalah kemampuan trombosit melekat satu sama lain untuk membentuk sumbatan. Fusi trombosit adalah reaksi gabungan trombosit yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali. Mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah yaitu jika terjadi luka dan darah keluar, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar. Kemudian, trombosit yang pecah akan mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Tromboplastin bersama-sama dengan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protorombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah. Dalam waktu sekitar 5 menit, akan terjadi proses pembekuan darah dan luka akan tertutup. Berikut ini bagian tentang pembekuan darah. Saya ulangi penjelasannya satu kali lagi ya. Jika trombosit bersentuhan langsung dengan permukaan yang kasar, maka trombosit itu akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Kemudian, trombokinase bersama-sama dengan vitamin K dan ion kalsium akan mengubah protorombin menjadi trombin. Kemudian, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah. Kemudian, untuk yang terakhir tentang faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah yang pertama, protorombin. Protorombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protorombin dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protorombin akan diubah menjadi trombin. Kedua, fibrinogen. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di dalam hati dan akan diubah menjadi trombin. Ketiga, ion kalsium. Ion kalsium merupakan ion organik yang diperlukan pada seluruh tahap pembekuan darah. Keempat, vitamin K. Vitamin K adalah vitamin yang diabsorpsi dari usus dan merupakan vitamin yang sangat penting dalam sintesis protorombin di hati. Kelima, tromboplastin atau trombokinase adalah enzim yang disintesis di dalam hati dan membutuhkan vitamin K dalam kerjanya. Enzim ini merupakan anti-hemofilia. Jadi, itu tadi video tentang trombosit dan pembekuan darah. Apa kalian sudah paham? Jika belum, putar terus video ini ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.